Ketika orang sungguh-sungguh menghayati misteri Paskah, maka akan memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Santo Laurentius. Yang kedua, pelayanan sejati tidak mengenal kata mundur. Dan inilah yang dilakukan oleh Santo Laurentius. Baginya lebih baik mati daripada berkhianat. Maka saudari-saudara, semoga semangat Santo Laurentius ini menginspirasi dan juga menyemangati pelayanan kita dalam hidup dan kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersama seluruh anggota gereja merayakan pesta Santo Laurentius, diakon dan juga martir. Dia adalah salah satu dari ketujuh diakon agung. Maka ketika kita mendoakan doa syukur agung yang pertama, nama Laurentius ini ada di sana, karena bagian lagi dari salah satu dari 7 diakon agung gereja. Semangatnya sungguh luar biasa, ia melayani sampai mati. Maka mari kita siapkan diri kita untuk masuki perayaan syukur ini, dan mohon dengan pertolongan perantaraan Santo Laurentius ini, supaya setiap kita juga miliki semangat pelayanan, semangat kemartiran. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam warta Injil tadi Tuhan Yesus bersabda, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Nyawa bukan hanya menunjuk pada hidup psikis, tetapi juga hidup menurut nilai-nilai duniawi, kecenderungan psikologis kita. Maka ketika orang terjebak pada hal-hal yang duniawi, maka dia akan kehilangan nyawanya. Yesus katakan, ketika orang terjebak hanya pada hal-hal yang psikologis saja, dia akan kehilangan nyawanya. Maka Santo Laurentius yang hari ini kita rayakan pestanya, sungguh menjadi suatu inspirasi bagi kita. Seperti yang saya katakan dalam pengantar tadi, bahwa Santo Laurentius ini adalah salah satu dari 7 diakon agung yang bekerja untuk membantu Sri Paus di Roma. Dia adalah seorang diakon. Diakonos artinya pelayan. Dalam gereja Katolik ini diterjemahkan dengan pelayan meja. Artinya dia bukan pertama-tama untuk melayani sabda, tetapi pertama-tama untuk melayani secara karitatif. Pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan, bukan dalam artian sabda, tetapi pelayanan dalam artian terkait dengan ekonomi, dengan kebutuhan fisik. Maka oleh Paus Sixtus II, dia ditugaskan untuk mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikannya kepada orang-orang miskin di seluruh kota Roma. Selain itu tentunya juga ia melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan, itu pasti. Tapi yang menjadi tekanan itu pada hal-hal yang terkait dengan jasmani. Bagaimana dalam kisah para rasul itu, juru diakon itu, karena Paulus tidak puas dengan pewartaan sabda,
karena gampangannya terganggu untuk melayani hal-hal yang duniawi ini, maka memilih diakon dalam karya karitatif. Nah, menarik juga ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh penguasa Romawi, Diakon Laurentius ini juga menemani Sri Paus. Kepada Sri Paus dia katakan, "Aku akan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Tidak pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Maka Sri Paus berkata kepadanya, "Jangan sedih dan menangis anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku. Dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku dalam kemuliaan surgawi." Sungguh luar biasa. Apa yang dikatakan oleh Paus Sixtus II ini menjadi kenyataan. Penguasa Roma tahu bahwa gereja memiliki sejumlah besar kekayaan dan juga tahu bahwa Laurentius yang mengurusnya. Maka Laurentius ini dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Romawi. Dan Laurentius minta waktu 3 hari. Beri waktu saya 3 hari dan akan saya serahkan semuanya kepada penguasa Roma. Dan benar, dalam 3 hari dia mengumpulkan orang-orang miskin di seluruh kota Roma dan membagi-bagi harta kekayaan gereja. Lalu dia mengajak semua orang miskin itu menuju tempat kediaman penguasa Roma. Dan di hadapan penguasa itu dia katakan, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang selama ini saya jaga dengan setia. Terimalah dan peliharalah mereka dengan sebaik-baiknya." Tindakan itu dianggap sebagai penghinaan terhadap penguasa Roma. Maka dia ditangkap dan dipanggang di atas api. Dan dalam keadaan itu Laurentius pun juga tidak gentar sedikit pun, tidak merasakan rasa sakit tampaknya, karena ketika separuh badannya sudah hangus, dia katakan, "Bagian bawah sudah hangus, silahkan dibalik." Maka Algotus semakin marah dan akhirnya dia dipenggal kepalanya, dia gugur sebagai martir. Dari perjalanan dan pengalaman Santo Laurentius kita bisa belajar antara lain bahwa sumber pelayanan sejati adalah misteri Paskah, sengsara, wafat, dan kebangkitan Kristus. Ketika orang sungguh-sungguh menghayati misteri Paskah, maka akan memiliki semangat seperti yang dimiliki oleh Santo Laurentius. Yang kedua, pelayanan sejati tidak mengenal kata mundur. Dan inilah yang dilakukan oleh Santo Laurentius. Baginya lebih baik mati daripada berkhianat. Maka saudari-saudara, semoga semangat Santo Laurentius ini menginspirasi dan juga menyemangati pelayanan kita dalam hidup dan kehidupan kita, dimanapun kita berada, dimanapun kita berkarya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara, Bapa
Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.